Oke guys, welcome back to my YouTube channel ya. Kita sekolah gratis lagi yang bayarnya cuma pakai subscribe. Ya. Oke. Video kali ini kita cepetin saja guys. Paling tidak 10 sampai 15 menit. Yang 15 menit tidak kelar, kita akan buat part 3-nya karena kita akan melanjutkan video terakhir yang kemarin kita buat penjelasan fungsi toolbox ya untuk part 2-nya. Untuk part 1-nya teman-teman bisa tonton di link yang tertera di deskripsi ya guys ya. Oke, sekali lagi kita ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Baik, kita buka Excel-nya. Kita buka Excel bahan tutorial, oke. Password. Taluate edu. Ya. Sorry guys, yang tadi batuk itu editor guys, oke. Login. Oke, buat teman-teman yang ingin Excel-nya seperti itu atau filenya diberikan password seperti yang tadi, teman-teman bisa nonton videonya yang nantinya linknya juga bisa akan saya siapkan di deskripsi guys ya. Oke, developer, Visual Basic, ya user form. Oke, nah di video sebelumnya kita bahas hanya sampai dengan list box guys. Oke, kita bahas hanya sampai list box. Sekarang di video ini kita akan bahas tombol selanjutnya, fungsi-fungsi dari tools selanjutnya, yaitu checkbox. Ya, kita batasi seperti yang saya bilang sebelumnya tadi adalah paling 15 menit. Kalau ini tidak selesai, mungkin kita akan buat part 3-nya guys ya. Kita akan buat part 3-nya jika ini tidak selesai. Checkbox. Oke, checkbox ini fungsinya apa? Nah, ini biasa diberikan untuk sebuah pilihan ganda, guys. Ya, anggap saja jika di checkbox 1 ini teman-teman akan menuliskan alamat rumah 1, alamat rumah 2, alamat rumah 3, misal seperti itu ya. Nah, jadi user itu bisa melakukan checklist lebih dari 1. Itu fungsinya guys. Oke. Simple, sedikit. Dan ini teman-teman bisa langsung editing sekaligus. In case teman-teman mau ganti tulisan nih. Oh, sorry, back colornya jadi warna merah, misal jadi seperti itu, bisa sekaligus ya. Jadi tidak perlu satu-satu. Oke guys. Baik, kita rubah lagi back colornya biar nggak sakit mata guys. Oke. Anggap seperti ini saja. Sepertinya ini saja sudah. Ya. Oke. Next ke option box. Nah, option box ini adalah di mana user itu hanya bisa memilih satu dari beberapa pilihan yang teman masukkan di dalam option box. Ya. Nah, suatu kasus jika ada istilahnya pilihan yang tidak bisa dipilih dua, seperti dalam checkbox ini, alamat rumah 1, alamat rumah 2, alamat rumah 3. In case teman-teman hanya buat alamat di sini dan orang harus mencentang satu alamat yang benar terhadap orang yang dia input di user form. Oke? Fungsinya itu. Nah, toggle button ya. Toggle button ini fungsinya sama dengan toggle button yang biasanya ada di Android ataupun di apps yang lain, yaitu untuk hanya memilih ya atau tidak. Oke? Ya atau tidak. Misal, apakah Anda sudah menikah? Nah, toggle button yang diletakkan di situ, maka jawabannya jika ya, dia akan hijau, jika tidak, dia akan merah. Oke, hanya itu fungsi dari toggle button. Ya guys, itu sederhana. Oke, nah
Kita lanjut ke baris keduanya ini guys. Oke. Toolbox itu sebenarnya banyak, cuman ini adalah toolbox default yang dikeluarkan oleh VBA-nya Excel. Oke, yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat suatu aplikasi. Yang mana database-nya itu adalah database Excel ya. Kedepannya nanti kita akan coba buat suatu aplikasi yang user friendly, yang bisa user gunakan untuk misalnya menginput suatu penjualan dalam sebuah perusahaan, misal seperti itu. Setelah penjualan dalam perusahaan, setelahnya lagi flow-nya kita akan buat bagaimana kita akan menginput data barang yang masuk. Oke, barang yang masuk, barang yang keluar. Oke, jadi akan ada beberapa user form yang akan kita buat, yang tentunya nanti diawali oleh login dan diakhiri oleh logout atau print. Ya. Oke, selanjutnya di sini hanya aksesoris guys, kecuali yang common button. Di sini ada frame istilahnya guys, ya, frame. In case teman-teman ingin membuat aplikasinya itu seperti memiliki kategorisasi khusus, ya, aplikasinya memiliki kategorisasi khusus. Anggap saja ini adalah aplikasi ini untuk input data misal. Sebentar, kita akan rubah captionnya menjadi barang masuk. Oke, di sini kita rubah menjadi barang keluar, misal seperti itu. Oke, nah untuk penamaan dari semua tools ini ya, ingat teman-teman, untuk penamaannya itu kita menggunakan properties caption guys, ya. Misal checkbox 1 alamatnya Rarang, misal. Rarang. Kedua Jenggi. Ketiga Terara misal. Oke. Ya. Jadi di sini untuk merubah setiap kategorisasi tools ini adalah menggunakan caption. Oke. Nah, untuk merubah nama dari setiap tools ini menggunakan name yang nantinya itu akan kita gunakan di setiap scriptnya yang nanti kita akan buat di video selanjutnya yang tentunya mungkin durasinya akan lebih panjang guys. Oke, oke, kita sudah sampai frame. Oke, kita sudah sampai frame. Di sini ada common button, ya, common button. Modelnya sama kayak toggle button, tetapi common button fungsinya itu untuk memberikan ya atau tidak, if, else. Oke, true atau false. Yang seperti teman-teman lihat script di login ini seperti itu. If, else. Oke. Jadi tombol ini fungsinya seperti yang ini guys. Yang teman-teman lihat tadi pertama adalah sebuah tombol untuk memberikan kata oke terhadap script yang kita buat. Ya, fungsinya seperti itu. Sama, untuk merubah nama di common button 3 ini, kita menggunakan caption ini guys. Ya, oke. Kita sudah dengan common button, toggle button sudah. Sekarang kita akan masuk ke tab strip. Oke, tab strip. Ini sama dengan tab pada Excel. Oke, kita buka Excelnya. Ini kita minimize. Oke, ini sama dengan tab yang ada di sini guys. Dalam setiap tab, teman-teman bisa membuat aplikasi terpisah. Ya, dalam setiap tab, teman-teman bisa memberikan script terpisah. Teman-teman bisa memberikan bahasa yang terpisah, ya. Bahasa rumus bahasa pemrograman yang terpisah dari tab 1, tab 2. Anggap ini barang masuk dan barang keluar tidak ada, kita masuk ke kita buat di sini guys, ya. Oke. Tab 1
tab 2. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sebentar, kita akan masuk ke multipage ya. Multipage sama ya. Fungsinya sama, hanya yang membedakan di sini adalah tab itu polosan. Tapi multipage itu bisa kita modification tampilannya. Jadi saran saya teman-teman bisa jika menggunakan ini, maka gunakanlah multipage supaya teman-teman bisa merubah tampilan dari setiap page-page yang teman buat. Ya. Dan captionnya pun bisa diganti. Ini tidak bisa diganti. Dia akan tetap bilang tab 1, tab 2 ini bisa diganti. Misal di sini caption 1 adalah barang keluar. Oke. Nah, page 2-nya adalah barang masuk. Nah, setelah ini teman-teman bisa masukin nih di sini. Apa namanya? Teman-teman bisa masukin text box ya, text box banyak, terus label banyak yang nantinya user itu bisa nginput di situ barang masuknya, enter untuk save, misal gitu ya. Nah, setelah itu, jika marketing akan keluar, teman-teman akan menginput scanning atau apapun itu melalui text box ya. Setelah itu baru di enter. Sehingga rekapan untuk barang masuk dan barang keluar teman-teman bisa dapatkan secara langsung tanpa harus nginput di Excel. Ya, jadi bentuknya adalah aplikasi. Yang mana nanti Excel itu hanya bisa teman-teman yang obrak-abrik ya, kasirnya teman-teman hanya bisa membuka user formnya. Oke, dia tidak akan bisa membuka Excel-nya. Tentunya nanti akan ada tombol satu untuk membuka database-nya melalui Excel. Teman-teman bisa ambil sendiri atau ekstrak sendiri. Oke, kita akan lanjut guys ya. Ini adalah sandingan dari yang kemarin kita pelajari itu. Sebentar, yang kemarin saya jelaskan list box. Nah, sandingannya itu adalah scroll bar atau spin button. Ya. Scroll bar itu fungsinya seperti ini, guys. Ya, kita sandingkan. Ya. Dia akan ada tombol untuk teman-teman scroll ke bawah ataupun ke atas. Ya. Nah, bedanya dengan ini apa namanya? Bedanya dengan spin button, ya, bedanya dengan spin button adalah hanya tombol yang tidak ada scrollnya. Jadi dia hanya ngelik di bagian sini, bawah ataupun atas diklik. Oke. Jadi di sini akan bisa teman-teman lihat nanti data yang banyak, yang bisa dilinkkan ke Excel gitu ya, di apa namanya, di list box, yang bisa dilinkkan ke Excel. Teman-teman bisa secara gambaran kecil bisa ngelihat database-nya melalui sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke image ya. Image. Nah, ini biasanya digunakan ya jika kita akan memasukkan suatu icon ya, bukan background ini guys ya, bukan background aplikasi ya, bukan background user form, namun sebuah icon. Ya, jika kita akan masukkan sebuah icon, nah, anggap saja form login ini kita akan hias, oke. Kita akan hias, di sini kita akan masukkan apa namanya? Kita akan masukkan picture. Ikonnya Taluate Education ya, kita akan masukkan picture icon Taluate Education ya. Setelah itu picture alignment-nya kita pakai fit. Oke. Sorry, kita pakai fit ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah itu
baru kita masukkan ke sini guys. Kita akan masukkan ke sini. Kita akan mempercantik formnya. Oke. Setelah itu border colornya itu warna putih. Ya, kita buat warna putih. Warna putih. Terus back color ini warna putih. Oke, back color user formnya itu warna putih. Form login dan lain sebagainya itu warna putih. Back colornya oke, kita percantik. Bam. Nah, udah guys. Oke. Itu fungsi dari image. Oke. Sudah 15 menit guys. Sepertinya kita tidak buat part 3-nya. Semua sudah kita jelaskan kecuali ref edit ya, kecuali ref edit. Ref edit ini fungsinya itu saya agak kurang paham karena jarang juga menggunakannya ya. Jarang juga menggunakannya, tapi ini dulu guys sebagai dasar teman-teman untuk bisa lebih pro lagi di Excel lah ya, lebih mendalami lagi Excel itu sejauh mana sih ilmunya gitu kan ya. Bukan hanya sekedar if, bukan sekedar sum if, bukan sekedar VLOOKUP, bukan sekedar HLOOKUP dan lain sebagainya, rumus-rumus yang teman masukkan ke dalam sel. Tentunya masih lebih panjang lagi yang mana ada makro, ada Visual Basic. Tentunya nanti kita akan belajar juga bagaimana cara membuat pivot table ya guys ya. Oke. Cukup sekian guys. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Kita bisa berdiskusi melalui kolom komentar. Jika ada saran atau video yang ingin dibuatkan terkait dengan Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint atau Office ya, terkait aplikasi yang lain, ada Photoshop, ada Premiere ya, termasuk OBS Studio yang sekarang ini lagi saya pakai untuk recording ya, teman-teman bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Kita akan berdiskusi di sana. Taluat Education pamit. Ntar dulu. Kita coba dulu guys. Kita coba dulu. Play. Ya, tampilannya seperti ini guys. Oke, ada logo Taluat Education, ada form login. Yang tadi rencananya video 15 menit ternyata jadi 17 menit. Wes dah apa-apa. Yang penting ilmu ya kan. Taluat Education pamit. Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. See ya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.